Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wase. Umat sedharma, pada kesempatan yang baik ini kembali lagi kita akan berdiskusi tentang ajaran-ajaran suci Hindu. Di kesempatan ini saya akan mereview ya tentang implementasi tumpak uyi atau tumpak kandang dalam kehidupan umat beragama, khususnya yang ada di Bali. Sebagai bahan, saya akan bacakan beberapa pupuh yang penting yang termuat dalam buku Hari Raya Tumpak yang ditulis oleh Dra. Nimadesri Arwati. Perkenankan saya membacakan beberapa pupuh yang berkaitan tentang Hari Raya Tumpak Uyi. Ya. Langsung saja, pada buku halaman 62 di Hari Raya Tumpak ini termuat pupuh pucung yang juga ditulis sebagai implementasi tumpak pada kehidupan beragama. Mungkin lantur ring tumpak uyepu niku Allah keketahanan tumpak kandang kawastani ring ne ubo punika ke upacaraan. Ya. Pada pupuh yang pertama, umat sedharma yang berbahagia, dikatakan bahwa tumpak uye itu juga disebut sebagai tumpak kandang. Jadi pelaksanaan tumpak kandang itu, kalau menurut perhitungan hari suci berdasarkan pawukon, dia itu jatuh pada sanis cara kliwon uku uye, sehingga disebut dengan tumpak uye. Nah, kemudian kenapa juga berkembang disebut sebagai tumpak kandang? Karena jelas dikatakan dalam pupuh ini, pada saat itu umat Hindu memberikan sesajen atau menghaturkan sesajen kepada para ubuh-ubuhan atau hewan ternak, sehingga disebut dengan tumpak kandang. Kandang dalam bahasa Bali itu adalah tempat untuk memelihara hewan ternak, gitu. Sehingga tumpak uye juga disebut sebagai tumpak kandang. Nah, kemudian kira-kira kenapa kita melaksanakan pemujaan saat tumpak kandang tersebut? Dalam Lontar Sundari Gamo dikatakan pada tumpak kandang itu adalah pemujaan kepada Dewa Rari Angon. Seperti yang kita ketahui, Dewa Rari Angon adalah manifestasi Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wase yang kita yakini sebagai penguasa hewan ternak, begitu. Nah, saat itulah umat Hindu mengaturkan bakti dalam bentuk sesajen upacara kepada Ida Sang Hyang Widi Wase dalam manifestasi beliau sebagai Rari Angon, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kenapa kita juga mengaturkan sesajen kepada hewan ternak? Nah, kenapa begitu? Nah, di sini dikatakan
dalam pupuh selanjutnya di gegurit di buku Hari Raya Tumpak itu saya bacakan. Ubahan iku ake sida mapitulung urip manusia yang merca pada puniki luwih ipun ring pekaryan pengupa jiwa. Umat sedharma yang berbahagia, dikatakan dalam pupuh ini sangat jelas sekali. Kenapa kita juga memberikan sesajen, mengupacarai hewan ternak, begitu. Nah, jadi dalam hal ini kita bukan menyembah hewan ternak. Bukan seperti itu maksudnya kalau kita kaitkan dalam pupuh pucung dalam perayaan Hari Tumpak ini, ya, Hari Raya Tumpak ini. Seperti yang saya katakan tadi, Tumpak Kanang adalah pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Rari Angon. Nah, kita yakini juga Ida Sang Hyang Widi Wase memberikan hidup bagi semua makhluk, termasuk dalam hewan sekalipun itu. Jadi bukan pada diri manusia saja, pada diri setiap makhluk hidup, termasuk hewan ternak. Nah, jadi sebagai wujud hormat, rasa syukur kita kepada kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wase, maka diperingatilah Hari Tumpak Uye ini. Seperti yang dikatakan dalam geguritan tadi pada pupuh pucung. Satu, kenapa kita juga mengaturkan sesajen kepada hewan ternak? Karena hewan ternak sudah membantu kita dalam kehidupan ini. Dalam rangka kehidupan kita ini, kita sangat dibantu oleh adanya hewan ternak. Baik itu kita manfaatkan dagingnya, baik itu kita manfaatkan hewan ternak itu sebagai sumber penghasilan kita. Nah, kalau dalam bahasa Bali ada nengubuh sampi, kados punika adol bisa dijual sampi itu sehingga kita mendapatkan hasilnya dan kita gunakan sebagai penghidupan. Dan tidak jarang juga ada yang berternak babi, berternak ayam, bahkan juga ada yang berternak burung, ya. Pengusaha kebun binatang itu juga mendapat penghidupan dari hasil ternak. Nah, jadi ajaran Hindu mengajarkan kita sebagai rasa syukur kita kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wase, maka kita rayakanlah, ya, kita diadakanlah upacara pada Hari Tumpak Uye ini, di mana kita berterima kasih, berwujud syukur kita kehadapan Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasi beliau sebagai Rari Angon, dan kita juga persembahkan sebagai wujud syukur kita kepada hewan ternak, begitu. Nah, kemudian bagaimana perayaan pelaksanaannya dalam kehidupan umat Hindu? Bagaimana hewan Tumpak Uye itu dilaksanakan? Di sini juga termuat dalam pupuh pucung pada buku Hari Raya Tumpak. Seperti pupuh berikut ini. Banten katur ring Tumpak Uye punika
mucuk katurang ring perbawan yang widih neke sungsung sang yang rare angon ido genah ubohane sami puniku taler kekaryanan Banten keangen ngestiti nemu kayu manut desa kalepater. Nah, jadi berikutnya bagaimana tumpak uye itu dilaksanakan? Kita menghaturkan sesajen. Ya. Pertama, kehadapan ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasi beliau sebagai Raryangon. Sudah jelas tadi dalam pupuh pucung yang saya bacakan. Kemudian juga dilaksanakan memberikan sesajen kepada para hewan ternak di kandang, ya, tempat kita memeliharanya itu. Kita haturkan juga sesajen di sana sebagai wujud syukur kita, sebagai terima kasih kita. Nah, demikian umat Sudharma yang berbahagia. Intinya pada tumpak uye itu umat Hindu mengajarkan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam manifestasi beliau sebagai Raryangon. Inti yang bisa kita ambil di sana adalah pelaksanaan tumpak uye adalah sebagai wujud syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, dan juga terima kasih kita bahwa setiap makhluk hidup itu berhak kita sayangi. Kita tidak boleh egois sebagai manusia. Buktinya kita juga harus berterima kasih karena dengan adanya hewan ternak, hewan dan sebagainya, kelangsungan hidup kita itu bisa kita laksanakan dalam dunia ini. Demikian umat Sudharma, beberapa pupuh dalam buku Hari Raya Tumpak yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Om Santi 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 Om.